Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibillahi Rabbil Alamin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin hadis ke-70 kita membahas tentang hakikat dunia. Dunia itu warnanya hijau, rasanya lezat. Dan Allah akan memilih kita untuk menjadi pemimpin, kemudian dilihat bagaimana kita beramal. Maka yang perlu ditakuti di dunia ini, yang pertama kali ditakuti adalah fitnah perempuan. Karena perempuan itu di dalam Al-Quran disebut tipu dayanya dahsyat. Dan Bani Israel lebih dahsyat dari tipu daya setan. Dan Bani Israel mereka semua rata-rata terkena fitnah perempuan. Hadis 71 atau hadis ketiga dari bab takwa. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi, kana yaqulu, beliau berdoa. Doanya disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa doanya Nabi? Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah, al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afafa, aku minta kepadamu ya Allah al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afafa, iffah, wal-ghina, kecukupan. Hadis yang singkat ini menunjukkan bahwa Rasulullah yang kekasihnya Allah, Rasulullah yang menjadi manusia terbaik termulia, juga meminta kepada Allah. Apalagi kita yang bukan apa-apa, kita manusia biasa. Allah itu suka kalau kita minta doa, senang sekali. Berbeda dengan makhluknya, jika semakin banyak yang meminta pasti tidak suka. Jadi semakin banyak minta kamu kepada Allah, semakin baik. Ada adab-adab yang perlu kita ketahui ketika berdoa. Di antaranya adalah memulai dengan Asmaul Husna. Apa ayatnya? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Minta pada Allah. Minta pada Allah. Kalau kamu dizalimi orang bisa ya Qahhar, ya Jabbar, ya Aziz. Ya Aziz. Di antara doa lagi adabnya adalah bersolawat. Ada hadis menyebutkan bahwa orang yang ketika berdoa kemudian dia menyebut solawat, membaca solawat, maka doanya akan terkabul. Setelah ya Rahman ya Rahim dan seterusnya, kamu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Di antara adabnya lagi apa? Kamu yakin doamu diijabah. Rasulullah bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi kalau minta kepada Allah harus yakin, jangan ragu. Ya Allah, saya minta tapi saya ragu ya Allah, ya enggak terkabul. Karena kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hamba. Kamu prasangkanya apa, Allah kabulkan. Apa adabnya lagi? Khudu, tunduk, khusyuk. Jadi benar-benar merendah di hadapan Allah. Jangan minta ya Allah, saya minta uang ya Allah, sebenarnya saya masih punya ya Allah. Tunjukkan kalau kita benar-benar butuh.
Allah menyebutkan dalam satu hadis, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Baik, isi doa dari hadis ini yang pertama adalah al-huda, minta petunjuk. Dan ini yang pertama kali diingatkan oleh Allah ketika Nabi Adam diturunkan dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Minta petunjuk. Makanya doa kita dalam salat adalah ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dimaksud petunjuk di sini disebutkan bimakna al-ilm. Petunjuk adalah ilmu. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Jadi maksudnya kita minta petunjuk dengan cara diberikan ilmu. Tentu dengan belajar. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Petunjuk ada dua ya yang masyhur ya. Hudan itu ada dua. Apa? Hidayah, irsyad, hidayah irsyad, hidayah taufik. Hidayah irsyad itu belajar petunjuk guru dari kitab, itu irsyad, arahan. Apakah pasti orang yang belajar dan diberikan petunjuk oleh gurunya dapat petunjuk? Enggak. Berarti butuh hidayah taufik. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan dua ini, maka kita sudah mencakup yang hakikat dari hidayah. Yang kedua, isi doa Nabi adalah apa yang kedua? Takwa. Rasulullah pernah menyebutkan dalam satu hadis, inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Saya ini orang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Tapi Nabi masih minta kepada Allah agar diberikan takwa. Kita belum takwa. Derajat kita belum takwa. Maka kita harus lebih minta daripada yang diminta oleh Rasulullah. Ya Allah, saya minta jadikan saya orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, kalau saya lihat yang haram buat saya takut ya Allah. Kalau ada perintah buat saya senang ya Allah. Kenapa? Karena takwa kemarin kita bahas apa? Imtisalu awamirillah, melaksanakan semua, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangannya. Minta ya, minta agar kamu menjadi orang. Yang ketiga, afaf. Mana afaf? Iffa. Ya, menjaga agar Allah memelihara kita. Di sini disebutkan fal muradu bihi ayyamunallahu alaihi bil afaf wal iffa an kulli ma harramallahu alaihi. Iffa adalah ketika kita terpelihara dari yang diharamkan. Jaga kehormatan. Apalagi perempuan ya. Benar-benar jaga. Itu namanya iffa. Perempuan itu godaannya banyak sekali. Maka kamu harus minta afaf. Iffa ada yang memanai, ada dua makna ya. Ada yang satu, minta agar Allah melindungi kita dari apa saja yang diharamkan. Itu iffa. Apa saja yang menjerumuskan kepada keharaman. Yang kedua ada yang menyebutkan iffa itu tidak meminta-minta. Tidak menjatuhkan harga diri di hadapan manusia. Tapi ini mencakup ke yang keempat, yaitu al-ghina. Apa al-ghina? Kecukupan. Ghina itu kaya, bisa diartikan kaya. Fal muradu bihil ghina amma siwallah, yaitu merasa cukup dari apapun selain Allah. Makanya doa kita ketika pagi sore apa? Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Kita minta, ya Allah, cukupkan kami agar tidak meminta kepada selainmu. Dan kita agar diberikan, agar senantiasa merasa cukup, tidak butuh kepada yang lain. Karena Allah menyebutkan qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Karena kita tidak punya apa-apa, semua miliknya Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma, miliknya Allah.
semua apa yang ada di langit dan di bumi. Kita ini aslinya cuma kongakoh. Punya uang kamu? Uang siapa? Itu kan cuma dititip oleh Allah. Besok disuruh antar ke you. Uangnya antar ke you. You jangan ngaku juga itu punya you. You harus belanja. Makanya kecukupan itu minta kepada Allah. Punya apapun kita, punya apapun yang kita miliki, jangan anggap itu milik kita selama. Berikutnya, Ar-Rabi' an Abi Tarifin ibni Hatim, Adi ibni Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abi Hatim At-Ta'i, saya mendengar Rasulullah bersabda, man halafa ala yamin, siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, yang bersumpah dengan satu, summa ra'a, kemudian dia melihat dari sumpahnya itu, kemudian dia melihat dari sumpahnya itu, atqalillahi minha, ada hal yang lebih mengarahkan kepada ketakwaan, ada hal yang lebih mengarahkan kepada ketakwaan, minha, dibanding dengan sumpahnya, falyati taqwa, maka pilihlah takwa, falyati taqwa, maka pilihlah takwa. Jadi jika ada orang bersumpah, demi Allah, kalau saya lulus kelas 6 misalnya, saya akan coret-coret baju, saya akan pawai. Demi Allah, kalau saya lulus, saya akan naik genteng, genteng yang di bawah, genteng yang ditumpuk dinaiki. Lalu dia melihat kok sumpahnya dipikir ini tidak berguna, maka pilih sumpah yang lain, atau pilih yang lain yang bukan sumpah, yang penting mengarahkan kepada So, misalnya kelas 6, saya kalau lulus saya akan beli lampu kelap-klip, ya, saya akan nyalakan di malam hari. Kemudian dia pikir, oh ternyata ada temennya yang butuh uang, butuh pinjaman, kasihkan saja, batalkan sumpahnya. Kenapa? Karena yang butuh bantuan ini adalah bagian dari ketakwaan. Oke, apa sumpah? Apa sumpah? Apa sumpah? Yang kamu ketahui apa sumpah? Sumpah janji beda. Iya, sumpah ucapan memang. Sak diam. Ucapan yang sifatnya jaminan. Demi. Dalam Islam, sumpah hanya boleh dengan satu, yaitu dengan Allah. Bisa dengan, kalau dalam ilmu nahwu kan, wallahi, tallahi, billahi. Itu saja. Jangan diplesetkan jadi apa kemarin kelas 5? Tidak boleh. Sumpah haram hukumnya sumpah dengan selain Allah. Kalau orang Madura itu biasanya porkelap, manter etampura kelap, nggak boleh. Apa biasanya sumpahnya kamu? Kata Nabi, man kana halifan falyuhlib billah, siapa yang bersumpah maka sumpahlah dengan menyebut nama auliyasmut, atau diam, nggak usah sumpah. Ini saya demi kamu, ini demi apa? Demi apa biasanya? Demi ustadz. Jangan. Sumpah hanya satu, demi Allah. Dalam riwayat yang lain, man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara au asyrak, maka dia telah kufur atau syirik. Hati-hati. Kemudian faedah hadis yang terpenting ya. Rasulullah menyuruh kita semua agar kita berpikir sebelum bersumpah. Karena biasanya sumpah itu sudah pilihan terakhir. Agar kita berpikir sebelum bersumpah.
Jikapun kita sudah terlanjur bersumpah, kemudian sumpah kita nggak ada manfaatnya seperti tadi, maka sumpah itu dibatal. Biasanya orang kalau melanggar sumpah apa hukumannya? Intinya kalau orang membatalkan sumpahnya, dia membatalkan sumpahnya, maka dia harus membayar kafaroh. Apa kafarohnya? Yang pertama, memberikan makan atau minuman. Kok minuman? Pakaian. Minuman, kok minuman? Pakaian. Pakaiannya orang miskin atau makanannya orang miskin. Di ayat disebutkan min haitsu ma tut'imu. Sebagaimana pakaian yang kamu pakai atau makanan yang kamu makan. Baik itu, jadi dalam keadaan apapun kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memilih yang lebih dekat kepada apa? Misalnya kamu liburan nanti saya mau jalan-jalan ke Turki misalnya. Oh, tiba-tiba kamu punya uang banyak. Kalau ke Turki pahalanya apa? Lebih baik berangkat umroh. Maka sumpahnya yang ke Turki ini dibatalkan. Baik, ini saja kajian kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.